Aduh. Banyak kan camp. Iya. Bener loh. Itu cuman yang mau. Nah, kita mulai eh, transformasi koordinat saya share screen selection. Ya, ini kelihatan jelas ya. Em, Kemarin sudah saya beri video nggak salah ya, minggu yang lalu. Saya sudah ngajarkan ini dia di kelas B, tapi kelas A kayaknya saya berikan video ya. Jadi Anda mungkin bisa eh, mengulang-ulang kembali ya. Ini saya ulang sekali mereview sedikit tentang konsep transformasi koordinat. Jadi di dalam transformasi koordinat ini ya kita itu akan mengenal sudut ya, adanya perubahan dari konsep sebelumnya. Anda belum dapat eh, balok-balok yang membentuk sudut, tidak lurus vertikal atau horizontal, tapi ya barangkali dia bisa membentuk sudut ya, bisa sudutnya 45, bisa sudutnya 60 dan seterusnya ya, bebas. Jadi balok-balok yang tidak vertikal ataupun horizontal, hal ini kita butuh mentransformasikan ya, sudut kemiringan dari balok itu sendiri. Nah, dalam mentransformasi koordinat itu kita juga mengenal ada fungsi kosinus, ada fungsi sinus. Ini kemarin sudah saya sampaikan di video ya. Jadi saya mereview sedikit. Sini ada tambahan. Kita dalam mentransformasi koordinat, kita adanya eh, kita mengenal lagi yang dinamakan dengan matriks rotasi. Nah, ini matriks rotasi ini perlu Anda ingat. Matriks rotasi ini nilainya adalah ya, ini nilainya adalah ini ya. Nah, lambda nol nol lambda. Nah, sedangkan lambda itu sendiri adalah ini ya. Lambda itu adalah fungsi dari matriks kosinus sinus ya, yang ini adalah rumus tambahan ya. Selain rumus kalau yang sebelumnya kita belum transformasi koordinat, kita kenal ada rumus kekakuan, matrik kekakuan. Nah, dalam transformasi koordinat ini Anda ada tambahan ya, yang mesti Anda ketahui, yaitu tambahan dari matrik rotasi. Nah, tapi Anda nggak perlu khawatir ya. Khawatir kita nggak perlu mencatat kembali apa itu matrik rotasinya, nggak perlu lagi bagaimana dan bagaimana terusnya. Nanti di akhir sini kita sudah mengenal adanya tambahan selain matrik kekakuan ini ya. Ini yang kita kenal sebelumnya. Nah, ini. Nah, ini yang sudah kita kenal. Ada tambahan satu lagi, kita mengenal matriks kekakuan tadi, kita konversi menjadi matriks kekakuan ditambah matriks rotasi menjadi matriks kekakuannya seperti ini. Ya, ini dikhususkan untuk balok-balok yang tidak vertikal atau tidak horizontal, tapi dalam bentuk sudut. Jadi kita pakai gini. Jadi ke depan sudah UTS ini saya nggak akan memberikan lagi rumus matematika kakuan yang umum yang kita pakai sebelumnya ya, tapi kita sudah pakai sumbu koordinat. Nah, di sini kita mengenal ada G1, G2, G3 dan seterusnya ya. Ada min G1, min G2 dan seterusnya. Di mana besarnya G1 sampai G7, biasanya ada 7 ya. Ini sama dengan alfa, beta, kosinus kuadrat tambah 12 sinus kuadrat. Nah, sini ada alfa, ada beta, ada kosinus, ada 12 sinus kuadrat di sini ya. Nah, ini kita kenal. Nah, terus alfa dan beta itu sendiri rumusnya adalah ini. Alfa itu adalah EI per L pangkat 3 ya. Sedangkan beta A L kuadrat per I. Nah, ya, ini perlu kita ketahui. Jadi alfa adalah EI per L pangkat 3, beta A L kuadrat per I. E adalah modulus elastisitas, I adalah inersia, dan L adalah panjang balok ya.
Sedangkan A adalah luas ya, luas penampang balok, L adalah panjang balok, I adalah inersi. Nah, ini perlu kita ketahui dulu. Nah, nanti ketika kita menggunakan mati kekakuan ini, Anda perlu mencari dulu berapa G-nya. Dicari dulu ini, G1-nya berapa, G2-nya berapa, G3 berapa, dan sampai G7 ya. Dicari dulu. Alfanya tadi sudah tahu ya, alfanya dimasukkan, betanya dimasukkan, kosinus sudutnya. Nah, sudutnya berapa, masukkan kosinusnya, pangkat 2, sinusnya berapa, pangkat. Nah, ini cari dulu sementara. Nah, ya. Nah, sudah itu baru kita hitung biasa, seperti biasa. Ya, seperti biasa kita ngerjain sebelum UTS ya. Nah, kemarin sudah ada contoh juga ini kita kerjakan kemarin ya. Contoh adalah balok eh, yang vertikal, horizontal seperti ini. Nah, di sini diketahui E-nya 30.000 KSI, A-nya adalah 5 inci kuadrat, I-nya 50 inci pangkat 4, dan L 10 feet kaki ya, satuannya Inggris ya. Jadi, nilai-nilai ini sudah kita ketahui dari soal. Anda cari lagi dari sini, cari nilai. Dari sini kita cari nilai alfanya berapa, betanya berapa ya. Nah, ini cari dulu. Sudah dapat alfa beta, baru kita cari G1 sampai G7. Ya. Tadi rumusnya sudah ada semua, ya. Tinggal pakai saja. Nah, ini langkah-langkah ini perlu Anda kuasai. Ya, ini caranya sama, sama persis dengan yang saya ajarkan kemarin. Pertama tentukan DOF, ya. Dapat DOF, sudah kita dapat DOF-nya, dapat nilai K1, K2. Ya. Karena ada dua balok, maka ada K1, ada K2. Dicari K1, K2 eh, dengan rumus G ya, bukan rumus G, pakai rumus G ya. Nah, sudah dapat K1, K2, baru kita masukkan nilai KS-nya berapa. KS adalah nilai K1 tambah K2. Dan seterusnya sampai kita mendapatkan nilai dari berapa deformasinya, berapa dari momen dan lain sebagainya ya. Nah, ini sudah kita pelajari kemarin ya. Oke, nah contohnya seperti ini. Nah, batang pertama itu kan dia vertikal ya. Batang pertama vertikal, maka kita ketahui sumbu vertikalnya adalah diambil dari garis X 0 ya. Nah, ini kan batang di bawah, ya kan ini adalah 270 derajat. Jadi kalau Anda lihat di sini, ini pertakannya di atas. Nah, Anda bisa lihat nih, dia dikunci di atas ya. Bukan kayak portal, kalau portal kan di bawah. Ini dikuncinya di atas, itu dijepit sini. Maka berapa sudut dia? Nah, kita ambil garis dari sini. Nah, dari sini Anda tarik garis lurus ke sana. Nah, berapa sudut ini? Nah, gitu ya. Ini adalah sudut dari batang satu. Nah, kalau batang dua itu sudutnya berapa? Karena sama-sama vertikal ini nol ya. Kalau ini sudutnya nol ya. Batang dua ini theta. Kita misalkan sudut itu theta 2 sama dengan nol. Kalau yang ini theta satu sama dengan 9, 270. 270 ya derajat. Nah, ini kita ketahui dulu ya. Oke. Makanya kita dapat batang satu 270 derajat, batang 2 nol ya. Nah, sudah kita dapat ini, sudut-sudutnya sudah kita dapat, cari kosinusnya ya. Kosinus 270 nol, sinus 270 min 1. Nah, ini Anda masukkan untuk mencari alfa, gamma ya. Mencari gamma dulu. Rumus gamma ini rumus umumnya ya, nanti kita pakai saja. Kosinus, sinus, cosnya nol, sinusnya min 1 maka nol min 1 dan seterusnya. Dimasukin saja. Ya, dimasukin ke sini. Nah, untuk yang batang dua kan nol. Cos nol itu satu, sinus nol, nol. Nah, tinggal masukin ke gamma 2, maka didapatlah ini dia matriks gamma. Ya, matriks gamma. Nah, sudah dapat matriks gamma, baru kita cari matriks rotasi ya. Matriks rotasi adalah ini, matriks gamma tadi ya. Matriks rotasi ukurannya berapa? 6 kali 6 ya. Matriks rotasi ukurannya 6 kali 6. Jadi kita kembangkan dari matriks gamma tadi dijadikan matriks rotasi ya dengan cara di matriks gamma itu adalah di sini, sisi sini, sisi dan ini nol nol besarnya adalah nol semua ya. Nol besar ini adalah matriks 3 kali 3 nol semua. Jadi matriks ini. Jadi dapat Anda tandai di sini ya. Jadi matriks nol ini itu adalah ini. Nah, ini. Nah, ini nol ini.
Ya, matriks nol yang ini itu adalah ini, ya. Nah, itu ya. Jadi nol besar itu artinya nol sebanyak 6 kali dari matriks 3 kali 3. Nah, ini untuk R1, untuk R2 ini. Sudah dapat semua R1, R2, baru kita eh, masukkan nilai alfa ya. Alfa dulu. Alfa dari elemen satu alfanya berapa, elemen 2 alfa betanya berapa. Tinggal masukkan angkanya semuanya sudah ada ya. Tinggal masukin ke sini, masukin alfa, beta, dan Anda tahu lihat pada balok pertama tadi kita mendapatkan nilai Dov ya, kita perhatikan sini balok pertama ini ya. Nah, ini pada ujung jepit itu tidak ada satupun gaya ya, yang terlepas, nol semua ya. Pada ujung roll, ini roll ya. Roll ini dia hanya memiliki dua gaya, yaitu satu gaya horizontal dan satu momennya. Berarti ini adalah ada dua yang lepas ya. Nah, pada yang ketiga nih jepit. Jepit ini bukan jepit tapi sendi, sorry. Sendi ini dia menahan satu momen. Nah, sini ya, dia menahan satu momen. Jadi ada tiga ya, satu, dua, tiga. Dropnya tiga, maka pada batang pertama bisa pada batang pertama, oke. Pada batang pertama ini ya kita bisa baca itu nilai dari matriksnya ya, itu matriksnya itu adalah nol. Kita mulai dari ujung sini ya. Ini nol tiga kali. Nol nol sudah ya. Nah, ujung yang sini lagi, nol satu dua ya. Nol satu dua. Nah, ini Anda perlu simpan ini. Nol 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 satu dua. Nol 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 satu dua ya. Jadi kita masukin di sini. Nah, oh, dari kanan dulu ya, dari horizontal ya. Kita ulangi lagi ya. Itu susah sekali. Bisa nggak pakai pen? Ini nol dari sini ya, dari bawah horizontal ya. Nol 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 satu nol dua ini ya bawahnya. Satu yang horizontal dulu, vertikal baru momen. Jadi urutannya adalah horizontal, vertikal, momen ya. Horizontal, vertikal, momen, horizontal, vertikal, momen. Jadi titiknya di 000 1 02 00 0 1 0. Jadi Anda masukkan nilai angka tadi itu ya, sini ya. Nah, 000 1 02 tadi kita kita masukkan ke dalam matriks G. Rumus umum tadi ya. Jadi matriks G tadi ini tadi. Nah, ini 00 tadi pindah sini. 000 1 02 itu ini. Nah, ini ya kita masukkan ke matriks G. 00. Jadi yang ketika Anda ketemu satu, nah itu G yang ini ya. Ini kita nah ini satu ketemu satu itu di G1 ya. Satu ketemu satu sudah ya. Dua ketemu satu di min G4. Satu ketemu dua min G4. Dua ketemu dua G6. Jadi ada empat. G1 min G4 min G4 G6. Nah, ini yang kosong ini bukan kosong ya ini ya. Ini bukan kosong tapi ini ada nilai G juga. Ya, misalkan di sini ini G-nya berapa? Ini G2 sini ya. Sini ya. Ini kebalikan dari sini kayak cermin ya. Cermin. Anda cermin lebarkan ini adalah garis cerminnya. Maka yang kosong ini sebenarnya angkanya nilainya adalah sama dengan ini. Nah, makanya sini ini kosong sebenarnya, tapi karena sini termasuk angkanya, maka ini cermin dari G4. Nah, sini kosong nih ada nilainya. Berapa nilai sini? Nilai sini adalah min G5. Ya, ada nilai. Bukan kosong ya, ada nilai. Nah, ini sudah didapatkan, maka dapatnya min G1, min G4, min G4, G6. Maka kita tinggal masukkan nilainya ke sini, ke nilai K1. Karena matriknya dovnya 3 kali 3, maka matriknya ada 3 kali 3 ya. Min G1, min G1, min G4, 0, dan seterusnya. Ini semuanya 0 ya. Nah, kita cari berapa G1. G1 tadi masuk ke rumusnya di ini rumusnya tadi sudah kita pakai. Masukin alfanya berapa, cosnya berapa, sini dapat 10,44 ya. Terus G4 berapa? Nah, ini rumusnya tadi, G4 rumusnya ini min 0,87, 6, 120, seterusnya, 6, 6, seterusnya ya. Dan G6 juga seperti ini ya. 50 di sini. Sudah dapat semuanya G1-nya, kita masukkan lagi ke dalam rumus K ini. Nah,
Sudah itu cari yang hal yang sama untuk K2 ya. Alfa 2-nya berapa, beta 2-nya berapa, kosinus-sinusnya berapa. Nah, Anda masukin cara tadi, berapa nilai eh, simbol dari matriksnya ya. Kalau batang satu di 000, 102. Nah, kalau batang 2 102, 003. 102 kita bisa lihat ya. Contohnya tadi batang 2 tadi mana. Nah, ini. Anda perhatikan di sini, ya batang dua ini ya, yang bawah ya, yang vertikal ya. 102, 003. Perhatikan sini ya, jadi horizontal vertikal momen di ujung sini, ujung kiri, ujung kanan horizontal vertikal momen. 102, 003. Nah ini di 102, 003. Jadi kita masukkan ke sini ya. Nah, sini 102, 003. Ya, maka kita akan dapatkan seluruh matriks tiga kali tiganya, yaitu G1 ini. Nah, tinggal yang semua yang di kotak putus-putus ini, itulah nilai yang akan kita gunakan untuk K2. Nah, maka dapatlah sini nilainya. Ya, G1, G4, G6, G7, dan seterusnya. Dicari lagi, berapa G1, G4-nya berapa, G6 berapa, ya. Dimasukin sini, cari lagi. G1 berapa untuk batang 2, G4-nya berapa, masukin ke rumus saja. Gitu, gitu. Nah, dapatlah nilai K2. Nah, K1, K2 sudah dapat dijumlah. Nah, maka K1 tambah K2 itu namanya KS atau K struktur koordinat global ya. Ditambahkan saja. Tadi K1-nya berapa tadi K1? Ini ya. 10,44 min 6 26,40 min 6, min 6 26,4 50.112,000 ya semuanya. Ini ditambah dengan K2 ini. 1.252,800,050.112 dan seterusnya. Ditambah, nah ketika ditambahkan maka dapatnya nilai KS ini. Ya. Karena sudah dapat KS, ini selesai. Kita sudah sama mengerjainnya dengan hal yang kemarin. Ya. Jadi itu aja perbedaannya dengan transformasi koordinat dengan sebelum ditransformasi koordinat. Jadi semua perbedaannya seperti itu. Nah, baru kita kerjain dengan cara yang biasa, dengan cara sebelumnya ya, yang sesuai dengan tes kemarin. Nah, kita cari PS-nya, terus kita cari US ya, yaitu KS tadi, mana KS tadi, KS tadi yang tadi ini kita inverse. Nah, Anda untuk inverse 3 kali 3, Anda bisa lihat di internet banyak ya, cara menginverse 3 kali 3 ya, satu per determinan dari transpose-nya ya. Determinan dari 3 kali 3, nah Anda cari caranya beda dengan 2 kali 2. 2 kali 2 lebih mudah ya. Maka kalau soal yang kemarin di UTS itu, saya akan buat, kalau salah saya buat soalnya, ujungnya itu diganti dengan sendi ya, biar dia 2 kali 2. Kalau kita pakai roll itu 3 kali 3. Sengaja saya permudah ya soal yang UTS yang kelas kemarin. Jadi ini 3 kali 3, walaupun Anda tidak bisa, tidak saya ajarkan, tapi Anda bisa baca di internet banyak ya, 3 kali 3. Nah, oke. Nah, ini kita masukin cara yang sama, inputnya sudah dapat, masukin dapat US ya. Ini sama selebihnya sama persis dengan yang kita kerjain. Nah, akhirnya kita ketemu ini, peletakan ini. Oke, ada pertanyaan sebelumnya untuk transformasi koordinat? Karena materinya cuma satu ini ya. Nah, sudah ini kita sudah transformasi semua pada bilang mirip ya. Nah, ini langsung contoh soal. Ya. Tidak ada Izin, pertanyaan? Pak, izin tanya, Pak. Ya, Ya, silakan. Yang itu kan ada yang nol besarnya ini. Yang kosongnya itu kan cerminan dari yang mananya, Pak? Kan ada yang kosong-kosong itu, Pak. Ya, ini kosong ya. Mana yang nggak ada tadi? Yang mana? Kan Yang ini. ada. Nah, ya, Pak. Cerminan yang mana, Pak? Oke, ya. Baik. Nah, ini saya ini adalah yang kosong ini bukan kosong ya, tapi ada nilai ya tadi saya katakan ya. Jadi Anda buat yang gini ini adalah suatu cermin. Nah, ini garis ini cermin dan yang kosong yang ada di sini ini susah sekali. Nah, ini contohnya ini ada nilai. Ini nilai dari G2 ya. Ini nilai dari G4 dan seterusnya. Nah, ada nilainya semua ya. Jadi sampai dia ini sampai dia semuanya terisi.
Jadi ini bukan berarti kosong, tapi dia ada nih. Nah, dan seterusnya. Jadi misalkan yang ini susah sekali kelihatannya. Kita pakai laser aja. Nah, ini contoh ya. Nah, ini G2 di sini dia. G4 di sini. G G5 di sini kosong ini ya. Nah, letak sini. Jadi nanti Anda bisa buat ini kan saya agak susah menggambarnya. Nah, misalkan itu. G1 di sini ya maka posisi di bawah G1 G2. Nah, di bawah G2 ada G4 ya. Nah, dan seterusnya sampai dia penuh sini sampai 6 ya. Jadi ada 6 baris ya. Nah, ini kita bisa buat melengkapi nilai dari yang kosong-kosong ini. Cermin dari tadi garisnya sudah saya buat ya, diagonal ya. Nah, itu ikmal ya. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, nanti kalau misalkan ada soal itu Anda buat sendiri, cerminnya sendiri ya. Oke, ada lagi yang belum paham? Oke. Kalau begitu kita buat satu soal contoh ya. Saya coba stop share dulu. Whiteboard. Oke. Nah, di sini kita ini ke apa ke ini ya? Terus ada is only whiteboard dia malah gitu munculnya ya. Nah ya, em, saya akan coba buat satu ini. Ya, saya tanya nanti ya. Misalkan ada struktur, ya kira-kira seperti ini. Ini tadi kita beri role ya. Ini kita oke. Nah, misalkan kita buat ada beban merata di sini. Nah, ini tadi Q. Kalau tadi 1,6 kita buat 1,1 ton per meter ya. Ton per meter. Sedangkan panjangnya adalah 4 meter. Ini juga ini agak jelek ya. Maaf nih, tulisannya agak jelek. Ya, karena nggak pakai full point ini. Nah, Anda bisa menggambar lebih rapi di. Nah, misalkan gitu. Jadi ada struktur seperti inilah. Ah, pertanyaan saya, berapa nilai DOF-nya ini? Nah, ada yang tahu berapa nilai DOF dari struktur ini? Ada yang bisa jawab? Nggak ada yang tahu? Wah, ini saya nggak ada yang tahu nilai DOF ini. Nilai DOF-nya ada yang tahu? Halo? 3 ya, Pak. Izin jawab Pak. Ya, Itu kan yang bagian sendi jepit itu kan nol, nilainya ya, nol. Terus ya. sendi roll Yang di tuh atas ya, sendi jepit ya, roll tuh dua, sendi yang satunya itu satu. Jadi DOF sama dengan dua tambah tambah satu sama dengan tiga. 3. Bagus sih.
Jimmy ya. Benar ya, 3 ya. Kalau kita ganti, misalkan yang lain, paham kira-kira? Iya, Pak. Ya, ini mana penghapusnya nih? Oh ini. Oke, ini bukan roll tapi sendi. Nah, saya ganti sendi. Jadi berapa kalau saya ganti sendi? Jadi 2, Pak. Jadi dofnya Jadi 2. 2, Pak. 2. Ya, betul. Bagus ya. Oke. Nah, dari struktur ini ya kita tuliskan teks ya. Saya besarkan biar enak. Oke, sama dengan 20.000. 20.000 dari kita cari tabel dulu ya. Modulus elastisitas. Kalau baja itu 20.000, 20 kali 10 banget ya. Kita nggak usah itu. 10.000, 210.000. MPA. MPA ini megapascal ya. Megapascal Anda ubah ke Pascal dulu. Jadi dikali 10 pangkat. Terus diketahui lagi luas penampangnya. Kita misalkan di sini eh, luas penampang. eh, 0,5 ya per kuadrat. Misalkan inersianya kita jadikan inersianya 0,5. Oke, silakan. Nah, nih, misalkan kita diketahui soal seperti ini. Ini kita biar aja sendi, nggak apa-apa. Jadi, E-nya 210.000 MPa, ya. A-nya 0,5 meter kuadrat, I-nya 5 meter pangkat 4, panjangnya 4 meter. Nah, jika soal seperti ini, saya akan berikan Anda tugas, ya. Coba Anda kerjakan dengan soal data-data ini, ya, dengan cara yang tadi sudah saya sampaikan di sebelumnya, ya. Nanti videonya akan saya share lagi. Coba Anda kerjakan berapa hasilnya, ya. Hasil yang Anda perlu cari, ini Anda perlu catat ya. Soalnya ini coba di screen apa share screenshot ya, misalkan itu screenshot potong ya. Gambar soalnya ini ya, screenshot Anda kerjakan nanti berapa nilai dari diagram bebas struktur ini. Nilai D, N, dan M ya.
Ya, jadikan tugas saja ya. Oke, ada pertanyaan untuk tugasnya ini? Ini caranya sama ya. Ini cukup mudah. Saya sudah ganti dia sendiri. Jadi dovnya dua ya. Nggak perlu tiga. Jadi dovnya dua saja. Anda lebih mudah mengerjakannya. Ikuti step by step dari langkah yang tadi sudah saya sampaikan di PowerPoint ya. Paham? Yang lain? Paham, Pak. Paham, Pak. Baik ya. Ini 31 orang ya. Masih ada yang nggak hadir ini. Kita absen ya. Saya absennya ke mana? Terus, oke, coba di NRP-nya dimasukkan ke dalam namanya. Yang belum Izin, masuk ke NRP, Amila, izin Pak. ya. Ini Pak, Zoom-nya saya sama Dwi gabung Pak. Oh gitu. Iya Pak. Kalau gitu tunggu sebentar ya, saya absen ya. Ada double. Ini ditulis namanya berdua apa gimana, Pak? Boleh tambahkan NRP-nya, NRP-nya aja. Baik, Pak. Terima kasih, Saya Pak. panggil, saya panggil juga. Nggak usah di sini.